reorganisasi, ya. Nah, RUPS tahunan itu membahas hal-hal yang menjadi agenda tahunan dari perseroan. Review dan persetujuan dari annual report dari perseroan, financial statement dari perseroan. Lalu persetujuan pembagian dividen untuk para pemegang saham. Pembahasan mengenai strategi bisnis dan pelaksanaan implementasi bisnis perseroan di tahun kemarin dan di tahun yang akan datang, gitu ya. Hal seperti itu, gitu ya. Lalu untuk misalkan perseroan yang dia ada kewajiban melakukan CSR, corporate social responsibility, itu pun persetujuan mengenai apa yang akan dilakukan dan apa yang telah dilakukan, gitu ya, mengenai corporate social responsibility tersebut, gitu ya. Itu hal-hal yang menjadi agenda di dalam RUPS tahunan, gitu ya. Kalau RUPS kita udah tahu ya agendanya apa aja, gitu ya. Penambahan pengeluaran modal, organisasi perusahaan, lalu pemberhentian atau pengangkatan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Gitu. Nah, ini ya, jadi kewenangan utama RUPS tadi bisa kalian baca sendiri, gitu ya. Tapi poin-poin utamanya tadi, gitu ya, apa-apa saja yang ada di dalam RUPS, gitu ya. Jadi ada kewenangan atas organ perseroan, kontrol atas operasional perseroan, lalu mengenai pembagian dividen, lalu mengenai keputusan transaksi strategis dalam perseroan, hal tersebut, gitu ya. Kapitalisasi mengenai permodalan perseroan, organisasi dan likuidasi ini kewenangan RUPS secara umum, gitu ya. Nah, dalam RUPS, gitu ya, ada dua mekanisme sebenarnya bisa kita lihat ya, secara umum, gitu ya. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS itu sendiri. Jadi ada mekanisme quorum dan mekanisme voting threshold, gitu ya. Jadi kemarin kita udah belajar mengenai apa? Mengenai perusahaan tidak berbadan hukum, gitu ya. Dia association of individuals, gitu ya. Jadi satu orang satu suara, gitu kan? Satu orang satu suara. Nggak peduli berapa besar banyaknya si orang ini memasukkan modal, memasukkan imbreng ke dalam perusahaan. Tapi yang dilihat adalah satu orang satu suara, gitu ya. Itu mekanisme perusahaan tidak berbadan hukum. Tapi kalau mekanisme PT dia berbeda. Beda karena PT itu adalah Association of Capitals, gitu ya. Jadi yang dinilai bukan orangnya, tapi shares-nya, gitu, sahamnya, gitu, sahamnya. Bisa saja satu orang memiliki taruhlah 60% saham dibanding 99 orang lainnya yang memiliki 40% saham. Tetap saja satu orang ini dia karena memiliki 60% saham, hampir semua keputusan strategis perseroan dapat dikontrol oleh satu orang ini saja, gitu kan. Walaupun dia cuma satu orang dibandingkan 99 orang lainnya yang hanya memiliki 40%. Dari sisi kepemilikan, gitu ya, kepemilikan modal dalam perseroan yang tergambar terefleksikan dalam jumlah saham yang dipegang, gitu ya, yang dimiliki. Ada beberapa perbedaan dalam minimum quorum dan voting threshold, gitu ya. Untuk mengadakan GMS, General Meeting of Shareholders atau RUPS, gitu ya, itu minimal dihadiri setengah, gitu ya, dari saham yang memiliki hak suara, gitu ya. Jadi saham itu ada yang memiliki hak suara, ada yang enggak. Walaupun secara umum kita katakan semua saham itu memiliki hak suara, gitu ya. Tapi ada beberapa saham memang yang tidak memiliki hak suara, gitu ya. Ada berapa saham, gitu ya. Tapi itu misalnya agak jarang di suatu perusahaan dia mengeluarkan saham tanpa hak suara, walaupun itu bisa juga dilakukan. Dan setengah itu, gitu ya, harus disetujui dari setengah, harus disetujui setengahnya lagi, gitu kan. Nah, itu untuk mengadakan General Meeting of Shareholders, gitu ya, untuk pengambilan keputusan dalam suatu shareholder. Nah, kalau nggak tercapai itu bisa ada quorum yang nggak tercapai, bisa dilakukan pemanggilan kedua dan sebagainya. Lalu beda-beda nih, misalkan semakin strategis apa yang akan dibahas dalam tingkatan quorumnya dan tingkatan voting threshold-nya berbeda, gitu ya.
Misalkan untuk reorganisasi perseroan, akan dilakukan akuisisi, merger, konsolidasi, dan lain sebagainya. Itu misalkan yang nomor 10. Nomor 9. Itu jumlah quorumnya yang dipersyaratkan adalah 3/4. Gitu ya, 3/4. Dan dari 3/4 itu diambil lagi 3/4 lainnya, persetujuan gitu ya. Dia 3/4 kehadiran, lalu diambil lagi 3/4-nya lagi gitu ya, untuk pengambilan keputusan. Setuju ataupun menolak gitu ya. Untuk terjadinya reorganisasi tersebut. Gitu ya. Ini berbeda-beda. Tapi biasanya semakin strategis, semakin besar forum dan semakin besar semakin threshold-nya. Jadi ini ketentuan dalam undang-undang PT. Pertanyaannya boleh disimpangi nggak ketentuan ini dalam anggaran dasar? Untuk PT, misalkan PT anggaran dasarnya ingin berbeda dari apa ketentuan yang ada dalam undang-undang PT, bisa tapi harus lebih besar gitu ya. Ini adalah ketentuan dalam undang-undang PT itu adalah minimum gitu ya. Jadi kalau misalkan ketentuan mengenai penambahan modal gitu ya, nomor 5 nih, penambahan modal perseroan, penambahan modal di store dan penambahan modal ditempatkan dan sudah penuh, nomor 5 nih, issued and set up capital gitu ya. Itu dalam undang-undang PT setengah forumnya. Tapi kalau di dalam anggaran dasar perseroan mau diubah jadi 1/2/3 gitu, itu bisa dilakukan. Tapi kalau diperkecil nggak boleh. Karena kayaknya terlalu gede nih, jadi 1/3 aja, itu nggak bisa dilakukan ya. Jadi ditambah forumnya atau ditambah thresholdnya bisa dicantumkan dalam anggaran dasar, tapi kalau di karena ini sistemnya adalah minimal gitu ya. Mungkin itu mengenai RUP. Kalau ada yang masih belum paham bisa tanyakan. Ada yang masih belum paham? Enggak. Pak, mohon izin Pak. Silakan. Enggak nanya sih Pak, itu mic Bapak kayaknya lagi kerasa-kerasa gitu Pak. Kayak suaranya jadi kurang jelas gitu Pak. Gitu ya? Masih enggak? Ini enggak sih Pak. Udah enggak ya? Oke. Nanti kita bilangin aja kalau timbul lagi tadi kendala ya. Bisa ganti. Saya lagi di kantor ini lupa bawa ini yang ini minjam aja apa yang ada gitu. Nanti bilangin aja, ini biasa ganti yang lain. Gitu ya. Yang kedua, organ perseroan yang kedua adalah Dewan Komisaris. Ya. Nah, namanya shareholder, gitu ya, shareholder, pemilik pemegang saham itu kadang nggak memiliki waktu, gitu ya, untuk melakukan pengurusan perseroan. Bukan saja dia nggak memiliki waktu, tapi kadang pun dia nggak memiliki pengetahuan untuk menjalankan perusahaan, gitu ya. Udah nggak memiliki waktu, nggak memiliki kompetensi dan pengetahuan untuk menjalankan perusahaan, karena itu dia mendelegasikan pengelolaan perusahaan itu kepada direksi, pada direktur. Nah, dia kan punya modal nih, punya uang, tapi dia minta orang lain yang buat ngejalanin, gitu ya. Minta orang lain buat ngejalanin. Beda kalau misalkan kita perusahaan direktur badan hukum, hampir seluruh perusahaan direktur badan hukum itu dijalankan oleh orang yang mendirikan, gitu ya, sekutu, partner, kecuali CV memang ya. Kecuali CV sebagai sekutu pasif, gitu kan. Karena sekutu pasif dia malah nggak boleh sama sekali untuk ikut terlibat dalam pengelolaan pengurusan perusahaan, gitu ya. Tapi di luar si sekutu aktif dalam CV, dia menjalankan sendiri. Dia sebagai pemilik modal, dia memasukkan modal, dan dia sendiri yang menjalankan perusahaan. Tapi kalau PT relatif enggak. Walaupun boleh juga pendiri pemilik perusahaan, gitu ya, dia menjalankan, dia memasukkan modal sendiri, artinya dia sebagai pemegang saham, tapi dia sendiri yang menjalankan, dia sebagai direksi, bisa, boleh, nggak ada larangan dalam undang-undang PT, gitu ya. Nah, ini tapi karena secara umum yang menjalankan atau mengelola perusahaan itu orang yang berbeda, gitu ya, orang yang berbeda yang dikasih amanat sama si pemegang saham ini atau sebagai pemilik, dia harus memiliki suatu organ yang bertugas untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh para direksi yang tersebut, gitu ya. Nah, organ ini disebut dengan Dewan Komisaris, gitu ya. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dijalankan oleh direksi. Itu pengawasan dia. Dia sebagai mata dari si shareholder tersebut, gitu ya. Ada beberapa hal lainnya yang jadi gitu ya, kewenangan dari
Dewan Komisaris memang itu utamanya adalah melakukan pengawasan. Dia melakukan meninjau, menyetujui pasangan kerja perusahaan, anggaran tahunan yang ditetapkan dan disampaikan oleh direksi gitu ya. Jadi ada beberapa hal memang. Nah, ini pun bisa diperkuat dalam anggaran dasar. Gitu ya. Tapi kurang lebih kalau dalam undang-undang PSP dia melakukan pengawasan perusahaan gitu ya. Selain ada beberapa hal yang memang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sepanjang itu diatur di dalam anggaran dasar dari PP. Nah ini ada ini ya menilai laporan direksi segala macam. Nah kalau dari sisi frekuensi kerjanya gitu, saya penanya juga nih ada satu anggota Dewan Komisaris gitu ya. Biasanya berapa kali rapat sih Pak Dewan Komisaris gitu ya? Itu dari Dewan Komisaris di BUMN ya, itu dia mengatakan sebulan sekali rata-rata. Sebulan sekali rapat gitu. Itu cuma sebulan sekali gitu ya. Tapi ada report dari direksi, dia mereview report tersebut gitu ya, rapat ataupun rapat dengan direksi untuk memetakan kira ada permasalahan nggak sih gitu ya. Ada hal-hal yang perlu mendapatkan advice dari Dewan Komisaris nggak sih? Hal seperti itu ya. Jadi nggak tiap hari, nggak day gitu ya, tapi sebulan sekali cukup, kecuali memang ketika perusahaan tersebut sedang gonjang-ganjing, sedang ada masalah nih. Nah, saya tanyakan juga biasanya kalau kayak gitu, itu biasanya seminggu sekali bisa rapat, mencari per minggu bisa rapat. Tapi kalau udah kondisinya stabil, perusahaan itu biasanya cukup sebulan sekali gitu ya. Nah, itu Dewan Komisaris. Intinya adalah melakukan pengawasan. Ya, dia melakukan pengawasan kinerja perusahaan secara keseluruhan, lalu dia melakukan penilaian juga mengenai implementasi strategi perusahaan, dia melakukan pengawasan dan penilaian juga terhadap kepatuhan direksi terhadap hukum, prosedur internal, tata kelola perusahaan dan lain-lain gitu ya. Ya, Dewan Komisaris ini terdiri dari satu orang gitu ya. Jadi satu orang. Dia dinamakan dewan karena dia sifat keputusannya adalah kolektif kolegial gitu ya. Kolektif kolegial. Berbeda dengan direksi. Dia kolektif kolegial. Artinya nggak ada keputusan dari Dewan Komisaris yang keluar, maka dia disebut dewan gitu ya. Kalau direksi dalam undang-undang PT cuma direksi aja, nggak ada namanya dewan direksi. Walaupun kalau dalam kita literatur Inggris, literatur yang berbahasa Inggris itu rata-rata disebutnya memang board of directors gitu ya. Tapi kalau dalam undang-undang PT biasanya cuma direksi gitu ya. Dan kalau komisaris sebetulnya dewan komisaris. Dewan, karena keputusannya dia emang kolektif kolegial gitu ya. Karena dia tidak dapat bertindak sendiri, melainkan tindakan tersebut adalah tindakan dewan komisaris itu. Beda dengan direksi. Direksi itu kan kadang-kadang karena taruhlah yang perusahaan-perusahaan yang ada direksi 4-5 orang, ada direktur, HRD, ada direktur marketing, beda-beda. Jadi misalkan direktur HRD untuk pengangkatan pegawai segala macam, kontrak dengan mendatangkan pegawai dengan pihak ketiga semacam bisa dilakukan oleh si direktur HRD gitu ya, tanpa persetujuan dari seluruh direktur yang ada gitu ya, karena dia emang amanatnya itu spesifik gitu ya untuk merekrut pegawai, melakukan kontrak dengan para pegawai yang direkrut segala macam gitu ya, melakukan pengawasan terhadap pegawai-pegawai perseroan gitu ya, spesifik tugasnya direktur gitu ya. Itu bisa, jadi dia tindakannya bisa sendiri gitu ya, tindakan bisa sendiri gitu ya. Tapi kalau komisaris ini sekali lagi enggak, itu tindakannya adalah tindakan satu board gitu ya, satu dewan gitu ya, nggak bisa masing-masing individu gitu ya. Nah, dewan komisaris itu ada dewan komisaris utusan, ada dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen itu biasanya yang di pihak yang nggak ada afiliasinya sama sekali dengan direksi ataupun dengan shareholder gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ada tanya nggak tentang dewan komisaris silakan ya, ataupun tentang RUPS tadi ya silakan. Lalu organ ketiga adalah board of director gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama, board of director ini atau direksi ini pegawai dari perusahaan bukan? Karyawan dari perusahaan bukan? Gimana Yuda?
si direksi ini dia karyawan atau pegawai dari perusahaan bukan? Mana Yud? Menurutmu Yud? Menurut saya iya Pak. Maksudnya karyawan dari perusahaan Pegawai atau karyawan dari perusahaan yang gitu ya? diangkat melalui RUPS. Ada yang mau nambahin ya? Menanggapi apa yang disampaikan Yuda? Rehana gimana Rehana? Kira-kira direksi ini dia pegawai atau karyawan dari perusahaan bukan? Ya Pak, sama seperti Yuda. Kayaknya dari pegawai, dari karyawan juga Pak. Gitu ya? Iya. Kalau dia sebagai pegawai atau karyawan, berarti dia tunduk pada apa tuh? Pada pemegang. Kalau pegawai atau karyawan, berarti dia tunduk pada undang-undang ketenaga kerjaan. Ya, dia tunduk tadi. Iya Pak, sepertinya. Ya. Oke, thank you. Jadi kalau dia tunduk pada undang-undang ketenaga kerjaan, berarti kan dari sisi penggajian, dari sisi kompensasi, dari sisi hari libur, gitu ya, cuti segala macam, dari sisi pensiun, usia pensiun, gitu kan, berarti harus sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Tapi direksi tidak tunduk pada undang-undang ketenaga kerjaan. Dia tunduk pada anggaran dasar dari perusahaan dan tunduk pada undang-undang PT, gitu ya. Dia nggak tunduk pada undang-undang kerjaan, gitu ya. Dia gajinya, kompensasinya, cutinya, hak-hak ketika dia mengundurkan diri, hak pensiunnya dia, usia pensiunnya dia sama sekali nggak terikat dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi dia bisa sampai umur 65 misalkan undang-undang kerjaan, itu saya lupa mungkin 60 atau 58 gitu ya. Dia nggak tunduk misalnya sampai 65 tahun, sampai 70 tahun, kalau dia masih dipercaya untuk mengelola perusahaan, masih bisa dipekerjakan gitu ya. Jadi nggak tunduk. Dia tunduk pada anggaran dasar dan undang-undang gitu ya. Jadi biasanya dia siap ada ini sih masanya memang ya. Setiap 5 tahunan kali diangkat itu 5 tahun biasanya. Nanti dievaluasi kalau masih dia oke nih bagus nih kinerjanya jadi sepanjang 5 tahun lagi kayak gitu ya, kontraknya bisa kayak gitu. Tapi dia bukan pegawai atau karyawan dari perusahaannya. Karena dia adalah organ PT. Organ PT itu bukan sama dengan Dewan Komisaris, bukan pegawai atau karyawan dari perusahaan ya. Itu organ PT. Dia direksi ini organ PT ya, yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola perusahaan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Jadi memang bagus jeleknya perusahaan itu majoritinya dipegang oleh direksi gitu ya. Karena yang dia day by day melakukan pengelolaan perusahaan gitu ya. Dia hari-hari, kalau tadi Dewan Komisaris melakukan pengawasan. Kalau RUP sebagai pemilik modal gitu ya, dia paling ya kalau nggak ada hal-hal tertentu paling setahun sekali gitu, cuma 5 report aja gitu kan, 5 report terus ya membahas strategi-strategi bisnis yang sifatnya benar-benar strategis gitu ya. Kalau itu aja kalau RUP gitu ya. Nah, kalau yang DBD-nya itu adalah direksi gitu ya. Jadi memang kewenangannya sangat besar gitu ya dalam menentukan baik tidaknya kinerja perusahaan gitu ya. Nah, direksi satu orang wajib ada, jadi setiap organ perusahaan itu wajib ada gitu ya. Jadi komisaris wajib ada, satu orang boleh dirangkap juga oleh si shareholder itu sendiri. Akan tetapi untuk perusahaan yang berkaitan dengan penghimpunan atau pengelolaan dana masyarakat, ini wajib minimal memiliki 2 orang direksi dan satu. Dan ketika ada 2 atau lebih direksi, itu satunya bertindak sebagai direktur utama. Gitu ya. Yang anggota direksi diangkat oleh grup, gitu ya. Kalau pegawai atau karyawan itu diangkat oleh direksi, gitu ya. Jadi kalau kita kerja di suatu perusahaan itu yang mengangkat kita direksi. Jadi kita bikin kontrak janjian kerja tuh antara pegawai, karyawan, kita misalkan itu dengan direktur apa, gitu kan, kontraknya kita gitu ya. Tapi kalau direksi enggak, dia diangkat oleh grup gitu ya. Kewenangannya ada dalam anggaran dasar dan undang-undang PT.
Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam masa pendirian. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali, gitu ya. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, dan dapat juga mengatur tata cara pencalonan direksi. Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan direksi ditetapkan dengan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS dalam penetapan gaji dan tunjangan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Itu ya, hubungan antara direksi dan RUPS. Gitu. Lalu ada beberapa hak dan tanggung jawab dari direksi gitu ya, melakukan pengurusan perseroan ini yang paling major gitu ya, paling prinsipil gitu ya, melakukan pengurusan perseroan ini luas sekali maknanya gitu ya. Melakukan pengurusan perseroan, dia yang memikirkan strategi bisnis, dia yang mengimplementasikan strategi bisnis, segala macam ya. Dia juga yang bisa melakukan pendekatan dengan pihak ketiga atas nama perusahaan gitu ya. Lalu ini ada juga dia bisa mewakili perusahaan baik di dalam maupun luar pengadilan, membagikan dividen interim, menyelenggarakan RUPS tahunan, membuat daftar dan daftar khusus pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi, membuat laporan tahunan, dokumen keuangan, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada juga hak dan kewajiban dari direksi yang berkaitan dengan manajerial. Dia harus mengembangkan visi misi, bertanggung jawab atas arah strategi perusahaan, mengelola penggunaan sumber daya perusahaan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Lalu ada hal lainnya juga, risk management, karena kontrol, observation, dan social responsibility. Jadi sekalian baca sendiri, kalau ada yang belum paham bisa tanyakan. Nah ini ada namanya presiden director itu, jadi kalau di undang-undang PT gitu ya, bunyinya sih direksi utama gitu ya. Kalau di dalam anggaran dasar itu direktur utama gitu doang, direksi utama, direktur utama. Tapi kadang kita mungkin kalau kalian browsing gitu ya, sering dengar juga namanya presiden director atau juga manager atau CEO gitu ya. Itu sebenarnya nama untuk pihak ketiga, pihak luar gitu kan. Tapi sebenarnya dalam anggaran dasar mereka gitu ya, itu namanya direktur utama. Karena kita nggak mengenal namanya CEO, ya namanya presiden director, namanya juga manager itu kita nggak mengenal. Tapi itu bisa dilakukan gitu ya. Kadang-kadang si perusahaan tuh biar ya perusahaannya udah mengglobal gitu kan, udah go internasional, masa saya ketika keluar masih namanya direktur utama, kurang keren diganti aja jadi presiden direktur, ganti aja jadi CEO, itu bisa dilakukan gitu ya. Itu sebenarnya dia sama-sama direktur utama gitu ya. Nah tapi kalau CEO gitu ya, CEO itu kalau di perusahaan-perusahaan Amerika tuh kadang-kadang dia di bawahnya board of director, dia yang mengurusi benar-benar manajemennya. Jadi kadang-kadang dia sebagai direksi ada, tapi kadang-kadang dia sebagai posisi yang berada di bawah direksi. Dia posisi manajemen aja gitu ya. Agak membingungkan sih memang, tergantung kebutuhan dari perusahaan itu. Nggak ada sesuatu yang baku gitu ya. Nah ini si direktur utama atau presiden direktur atau juga manajer atau apapun namanya gitu ya, macam-macam. Tapi kalau di undang PT sekali lagi namanya direktur utama. Dia bertugas untuk mengadakan, mengatur, dan memimpin rapat direksi, menandatangani semua dokumen keputusan risalah direksi, melakukan tugas lain sebagaimana disebutkan anggaran dasar. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara, kan kita civil law ya, civil law system gitu ya. Agak beda juga nih undang-undang PT-nya, gitu. Agak beda. Kalau di Amerika, di Inggris, ya yang perusahaannya dari sisi corporation-nya udah jauh lebih mengglobal gitu ya. Jauh lebih besar dibanding di Indonesia gitu. Mereka tuh hanya punya jadi kalau kita kan ada Dewan Komisaris gitu ya. Kalian tuh nggak bakal menemukan kata board of commissioner segala macam kayak gitu ya. Dewan Komisaris di dalam perusahaan Amerika, perusahaan Inggris, perusahaan Singapura itu nggak bakal menemukan yang namanya board of commissioner gitu ya. Karena emang ada perbedaan, ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau kita ada sutir gitu ya, sutir board gitu ya. Kita ada dewan komisaris, ada direksi. Gitu. Kalau mereka enggak, mereka namanya itu board of directors gitu ya. Lalu gimana fungsi pengawasannya gitu ya? Fungsi pengawasan dewan komisaris gimana? Nah, dalam board of directors mereka itu ada namanya
non-executive directors. Non-executive directors. Non-executive directors itu sebenarnya sama dengan Dewan Komisaris di Indonesia. Jadi jangan bingung kalau melihat, kalian mungkin lagi iseng buka-buka browsing struktur perusahaan di Amerika, di Inggris, itu kalian nggak bakal nemu yang namanya Board of Commissioners gitu ya. Tapi kalian akan menemukan non-executive directors. Nah, itu sebenarnya yang disebut dengan Dewan Komisaris. Gitu ya. Nah, ini beberapa. Jadi kalau PT tertutup, gitu ya, ini beda juga dengan PT terbuka. Ada beberapa perbedaan mengenai organ perusahaan, gitu ya. Tadi kan kita membahas ada RUPS, ada Dewan Komisaris, ada direksi yang hitam tuh, yang bulatan-bulatan. Itu wajib ada di semua perusahaan, gitu ya. Akan tetapi untuk di PT terbuka, gitu ya, dia harus ada organ penunjang lainnya, bukan organ utama, tapi organ penunjang lainnya, gitu ya, yang merah-merah. Organ penunjang. Ada corporate secretary, ada internal auditor, ada audit committee. Itu 3 yang paling wajib. Tapi di beberapa perusahaan dia kadang-kadang menerapkan juga yang namanya nomination and remuneration committee, gitu ya. Tapi yang 3 itu wajib ada tuh, nggak boleh nggak. Corporate secretary, internal auditor, dan audit committee itu wajib ada di perusahaan terbuka, gitu ya. Nggak boleh nggak ada. Dan itu sebagai organ penunjang nih, kalian bisa lihat, gitu ya. Nanti bisa lihat, ini perusahaan terbuka semuanya. PT Wijaya Karya, Persero, TBK. Kalau ada kata Persero-nya itu dia pasti BUMN, gitu ya. TBK berarti dia udah terbuka ya, udah listing. Dia ada namanya sekretaris perusahaan, gitu ya, corporate secretary, ada komite audit, ada internal audit. Perusahaan ini biasanya karena perusahaan terbuka itu wajib menerapkan good corporate governance, gitu ya, good corporate governance, gitu ya. Bahkan di beberapa perusahaan dia memiliki nomination and remuneration committee, gitu ya. Ini komite yang bertugas untuk mengusulkan, dia membuat semacam parameter untuk mengangkat direksi, dewan komisaris, gitu ya, dan juga menetapkan jumlah gaji dan bonus yang diterima oleh para eksekutif atau para direksi, gitu ya. Jadi itu saking powerfulnya direksi, mereka tuh ketika menyusun gaji dan bonus untuk para direksi, mereka menyusun sendiri untuk nantinya di-approve oleh para shareholder dalam grup. Tapi kadang-kadang dibikin begitu detail, begitu sulit untuk dibayangkan berapa sih sebenarnya besarannya, gitu. Sulit karena terbagi dalam komponen yang sangat banyak, gitu ya. Sehingga lu tuh kadang-kadang oke-oke aja, gitu ya. Oke-oke aja cuma, gitu ya. Tapi kadang-kadang itu sangat membebani perusahaan, gitu, tanpa disadari. Dan ini udah menjadi isu yang luar biasa santer, gitu ya, luar biasa ini menjadi banyak perdebatan, gitu ya. Kalau di luar, gitu ya, di Amerika, di Inggris itu jadi isu yang cukup hangat. Di Indonesia belum nih, mengenai masalah gaji bonus yang diterima pada direksi belum terlalu, gitu ya, belum terlalu. Kalau di sana banyak tuh perusahaan udah mau bangkrut segala macam, tapi ternyata direksinya keluar dikasih bonus yang luar biasa besar, gitu kan. Di shareholdernya kadang-kadang nggak tahu menahu aja. Oh, kita dulu pernah menyetujui ya, mereka nggak tahu menahu karena saking pintarnya menyusun ini laporan keuangan perusahaan, gitu ya. Makanya ada suatu komite khusus yang bertugas melakukan pengkajian dalam hal itu. Lalu juga ada komite audit, gitu ya. Komite audit itu adalah tools-nya dari Dewan Komisaris, komite audit, gitu ya. Selain audit internal itu adalah tools-nya dari direksi, gitu ya, untuk melakukan audit secara internal, gitu ya. Ini wajib ada yang tadi ya, sekretaris perusahaan. Jadi kalau corporate secretary itu jangan kalian bayangkan yang mbak berkas gitu ya, itu sekretarisnya direksi, kayak gitu. Kalau ini corporate secretary, sekretarisnya perusahaan. Ini biasanya dia memastikan bahwa perusahaan ini atau direksi, gitu ya, dalam menjalankan perusahaan tuh memenuhi ketentuan yang ada segala macam, kayak gitu ya. Sekretaris perusahaan, gitu ya.
corporate secretary. Ada pertanyaan nggak mengenai organ perusahaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya bertanya kayak agak pengen tahu aja sih Pak, kepo dasar. Yo. Pernah baca berita, itu ada perusahaan, bukan perusahaan terbuka sih Pak. Pokoknya ada perusahaan didirikan sama 5 orang. Nah, Ya. dari salah satu dari dia ini dikeluarkan Pak gara-gara kena masalah gitu. Dan yang dikeluarkan ini salah satu pemegang saham juga. Itu sebenarnya secara hukum bisa nggak sih Pak? Apa? Ada 5 pendiri, terus? Ya, ada. Terus salah satunya ini dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan ini juga pemegang saham juga gitu loh Pak. Dikeluarkan Ya, dari dikeluarkan dari perusahaan itu. Karena Gitu Pak. Apa? Karena ada masalah. Kayaknya untuk dikeluarkannya itu untuk melindungi citra dari perusahaan itu sendiri Pak. Pemilik ya. Kalau sebenarnya pemilik gitu ya, nanti kalian mungkin butuh cek lagi itu. Kalau namanya pemilik itu bukan dikeluarin, pemilik itu nggak bisa dikeluarkan dari perusahaan, gitu ya. Pemilik itu nggak bisa dikeluarkan. Satu-satunya cara dia mengeluarkan pemilik itu shareholders, gitu ya, shareholder. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan pemilik dari perusahaan, gitu ya, itu adalah dengan membeli saham yang dimilikinya, gitu ya. Satu-satunya cara. Kalau direksi dan komisaris mengeluarkan gampang. Bikin rups gitu ya, ada forum ini segala macam terpenuhi, tinggal diganti aja tuh dewan komisaris dan si direksi, tinggal diganti aja berdasarkan keputusan rups. Oh, para pemegang saham sepakat nih, ternyata nggak bagus nih ininya kinerjanya si direksi itu dewan komisaris gitu kan, bikin citra perusahaan jelek, udah kita keluarin aja, bisa itu gampang berdasarkan keputusan rups. Tapi kalau shareholders, pemilik, itu nggak bisa dikeluarin sebenarnya. Cara ngeluarinnya ya mungkin ya dibeli sahamnya dia, sehingga dia nggak memiliki saham lagi dalam perusahaan tersebut. Gitu sih. Jadi caranya itu, jadi bukan dikeluarin sebenarnya, cuman dibeli sahamnya, lalu dia ya udah nggak jadi pemegang saham lagi, berarti kan dia nggak jadi pemilik perusahaan itu lagi. Mungkin itu sih, tapi perlu dicek lagi tuh beritanya. Kalau dikeluarin sih kayaknya agak aneh gitu ya, pemegang Ya, saham soalnya dikeluarin gitu. di beritanya itu cuma disebutkan dikeluarkan aja Pak. Makanya saya mikir memang kalau itu bisa dikeluarkan gitu. Nggak bisa. Jadi kalau secara undang-undang sih nggak bisa dia dikeluarin. Dibeli aja mungkin sahamnya. Soalnya dia pemegang saham, dia juga bertindak sebagai direksi gitu ya. Dia dikeluarin maksudnya dari direksi. Dia nggak lagi menjabat sebagai direksi, tapi tetap menjadi pemegang saham bisa juga. Tapi atau misalkan udah nih kita nggak sebenarnya kalau pemegang saham itu kan dia di balik layar ya. Dia nggak terlibat dalam pengurusan perseroan gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu nih perusahaan siapa aja pemiliknya tuh, sangat jarang orang yang tahu gitu ya, sangat jarang orang yang tahu, apalagi perusahaan tertutup gitu ya. Perusahaan tertutup kadang-kadang kita susah nyari informasi mengenai siapa pemiliknya, itu susah. Kecuali kalau perusahaan terbuka masih bisa diakses tuh, siapa aja sih pemilik sahamnya, siapa saja sih yang dia memiliki majority saham di perusahaan tersebut, bisa dicek gitu ya. Perusahaan terbuka informasinya harus ada, tapi perusahaan tutup agak sulit dicari informasi sebenarnya siapa sih pemilik dari perusahaan ini gitu ya, karena biasanya kadang mereka ada privasi atau hal gitu. Tapi tadi ya, kalau memang dikeluarin itu caranya adalah dengan saham yang dipegang oleh si pemegang saham tersebut dibeli oleh bisa dibeli oleh perusahaan atau dibeli oleh pemegang saham lainnya. Begitu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi nggak? Kita ke model. Jadi kita agak sedikit ngebut nih, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada yang nggak kalian paham tanya aja langsung gitu ya. Modal perusahaan. Jadi namanya kita bikin perusahaan pasti ada modalnya, kan? Pasti ada modal. Nah, modal perusahaan itu gitu ya. Dia dari undang-undang PT terbagi 3 gitu ya. Modal dasar atau resiko,
modal ditempatkan issued capital dan modal di store set up capital gitu ya. Jadi tapi nggak usah bingung nih dengan perbedaan ini. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau authorized capital gitu ya, authorized capital itu modal dasar. Itu ibaratnya kayak botol air gitu ya, kayak gelas air. Itu modal dasar. Tapi modal ditempatkan dan store itu adalah air yang mengisi gelas tersebut. Gitu ya. Ibaratnya kayak gitu analoginya. Jadi modal dasar itu kayak botolnya, kontainernya gitu ya, atau gelasnya. Tapi modal ditempatkan dan store itu ibarat air yang mengisi gelas atau botol tersebut. Gitu ya. Nah, ini ada portfolio. Portfolio itu kan namanya modal. Seluruh modal dari perusahaan itu terbagi atas saham. Pasti ya. Seluruh modal dari perusahaan itu terbagi atas saham. Nah, modal yang ada airnya itu, gitu, yang ada airnya ini, sahamnya telah dikeluarkan oleh perusahaan, gitu ya. Modal ditempatkan dan store yang ada airnya tersebut telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk dimiliki oleh shareholders, gitu kan. Nah, modal dasar itu kan tadi kontainernya. Tapi modal ditempatkan store itu berarti uang yang masuk sebenarnya. Realnya modal perusahaan itu sebenarnya modal ditempatkan dan disetor. Real modal dari perusahaan. Modal nyata itu dari perusahaan itu yang set up capital itu yang udah ada uangnya. Nah, gap antara modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor itu dinamakan dengan portfolio. Gitu ya. Berarti portfolio itu artinya masih dalam laci, masih dalam simpanan, belum dikeluarkan oleh perusahaan. Dikeluarkan nanti ketika perusahaan memutuskan penambahan modal. Ya, ada yang tanya nggak sampai di sini? Mungkin udah bingung kok ada mesti dibedakan kayak gitu gimana? Ada yang belum paham nggak? Jadi sampai sini dulu. Putri udah ini ya? Bisa ya nangkep ya? Ada pertanyaan nggak? Putri? Nggak ada ya? Oke ya. Jadi modal dasar perseroan tadi terdiri atas seluruh nilai nominal saham, gitu ya. Itu modal dasar, gitu ya. Seluruh nilai nominal saham. Jadi modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Jadi ketika kalian bikin PT, nanti kalian tuh harus memperkirakan modal dasar PT itu berapa sih? Sebenarnya ketika kalian bilang modal dasar, gitu ya, ketika pertama kali bikin PT, itu adalah modal yang dibutuhkan perseroan dalam jangka menengah, gitu ya. Dalam jangka menengah, bukan dalam jangka pendek, dalam jangka menengah. Itu kalau secara prakteknya, gitu ya. Dalam jangka menengah yang dipikirkan, gitu. Kalau modal ditempatkan di setor, itu adalah kemampuan para pemegang saham untuk memasukkan in-bank atau memasukkan modal ke dalam perusahaan saat itu juga, gitu. Jadi berapa nih kemampuan kita nih para pemegang saham? Misalnya ada 5. Oh, kita totalnya mampu 1M. Udah dimasukin 1M itu. Nah, itu disebut dengan modal ditempatkan dan disetor. Itu kayak air yang mengisi satu kontainer, satu gelas. Karena modal dasarnya bisa saja 3M, tapi para pemilik, para shareholder ini kita nggak ada nih 3M saat ini. Kita lihat aja nih nanti, dan belum lagi mempertimbangkan resiko yang ada kan, semakin besar mereka memasukkan modal, berarti kan resikonya sesuai jumlah modal dimasukkan gitu kan. Nanti kita lihat nih perkembangan perusahaan ke depan kan, itu bisa juga. Gitu ya. Nah, kembali ke modal dasar. Modal dasar ini ketentuan dalam undang-undang PT yang lama adalah 50 juta rupiah. Tapi dalam undang-undang Cipta Kerja telah dihapuskan ketentuan modal minimal. Sehingga nama modal dasar dari PT itu adalah tergantung kesepakatan para pendiri. Bisa 10 juta, bisa 20 juta, 30 juta, 40 juta. Jadi nggak ada minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini tadi modal ditempatkan. Ada bedanya modal ditempatkan itu adalah jumlah saham yang sudah diambil. Jadi misalkan PT ingin melakukan penambahan modal, kita akan nambah modal 2M, gitu ya, yang terbagi atas 100.000 lembar saham, gitu ya. Tambah 2M yang terbagi atas 100.000 lembar saham. Tawarin nih kepada
pemegang saham. PT kalian mau beli nggak? Oke, kita mau beli nih, ngambil sahamnya. Oke, kita mau ngambil sahamnya. Sekian ya. Itu namanya modal ditempatkan. Oke, kita ngambil sahamnya, kemudian udah ngambil sahamnya, kemudian oke, saya transfer uangnya. Ya, saya transfer uangnya. Karena saya sebagai konsekuensi saya mengambil saham perseroan, ditransfer senilai 2M tersebut. Ya. Nah, itu namanya modal di store. Jadi modal store itu ada benar-benar yang udah real, udah masuk ke dalam perseroan, udah masuk ke dalam rekeningnya si perusahaan, gitu ya. Modal udah masuk ke rekening perusahaan. Itu namanya modal di store. Tapi biasanya dalam undang-undang PT itu biasanya hampir selalu digabungkan. Modal ditempatkan dan store penuh, modal ditempatkan dan store penuh. Biasanya hampir selalu bergandengan. Gitu ya. Nah, ini ketentuannya modal tempatkan store itu adalah 25% dari modal dasar. Jadi modal dasar itu modal yang tercantum dalam anggaran dasar. Jadi kalau kita bikin 10M, nah berarti terus kita saat ini kita cuma ada 1M aja, itu nggak bisa, ya. Minimal 25%, gitu ya. Lalu modal itu boleh bukan hanya cash money, gitu ya, bukan hanya dana segar, tapi punya tanah, bangunan, punya mobil kendaraan yang bisa digunakan oleh PT, gitu ya. Itu bisa dimasukkan sebagai in-bank ataupun modal ke dalam perusahaan. Nanti ada penilaiannya. Semacam sama konsepnya dengan perusahaan tidak berbadan hukum. Nah, dalam perjalanannya PT kan pasti butuh namanya penambahan modal, gitu ya. Entah buat pengembangan bisnis segala macam, gitu ya, perluasan usaha segala macam. Karena dengan penambahan modal biasanya akan mengenerate income yang lebih besar. Penambahan modal dalam undang-undang PT itu dibagi dua, gitu ya. Penambahan modal ditempatkan dan setor dan penambahan modal dasar, seperti itu ya. Penambahan modal ditempatkan dan setor dan penambahan modal dasar, gitu. Nah, penambahan modal disetor dan ditempatkan berarti kita menambah isi air di dalam gelas, gitu ya. Berarti kita menambah isi air di dalam gelas. Itu namanya penambahan modal ditempatkan dan setor. Ketentuannya, forumnya setengah, dari setengah forum tersebut harus mendapatkan persetujuan dari setengah dari yang hadir, dari jumlah saham yang hadir, gitu ya. Kalau penambahan modal dasar itu berarti kalau namanya gelas airnya sudah penuh dalam gelas kan nggak mungkin ditambahkan lagi, yang ada meluber, gitu kan? Nah, makanya gelasnya harus di-upgrade, botolnya harus di-upgrade ininya volumenya, gitu kan? Nah, ini pengupgradean penambahan volume dari gelas kontainer itu disebut dengan penambahan modal dasar. Ketentuannya beda lagi. Kalau tadi cuma setengah forum dan diisi dari setengah yang hadir, gitu ya. Kalau penambahan modal dasar itu 2/3. 2/3 forum dan harus diisi 2/3 bagian dari forum yang hadir, gitu ya. Kecuali ditentukan lebih besar dan anggaran dasar, misalkan di 3/4, gitu ya. Tapi dalam PT minimalnya 2/3, gitu ya. Nah, akan tetapi sebenarnya ada beda juga nih, agak kesulitan penambahan modal dasar. Jadi emang harus hati-hati, harus dipertimbangkan karena penambahan modal dasar itu selain forumnya lebih strict, gitu ya, lebih ketat, lebih besar, dia pun harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, gitu ya. Kalau penambahan modal disetor dan ditempatkan nggak perlu persetujuan, cuman cukup diketahui aja, tapi nggak perlu persetujuan. Kan persetujuan menteri pun kadang take time juga, gitu kan. Nah, itu makanya harus diperhatikan. Mengubah anggaran dasar, anggaran dasarnya harus disetujui. Itu makanya harus diperhatikan ketika membuat PT, gitu ya. Berapa sih modal dasar dari PT? Nah, di dalam PT ada namanya penambahan modal dilakukan berdasarkan grup dan harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham. Harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham. Bentar, aku ada telepon ya, bentar.
Oke, kita lanjut ya. Jadi, nah, jadi tadi ya, ketika PT ingin melakukan penambahan modal, gitu ya, penambahan modal berarti dilakukan dengan penerbitan saham baru, ya, karena seluruh modal PT terbagi dalam saham, gitu kan? Seluruh modal PT terbagi dalam saham, sehingga ketika PT ingin melakukan penambahan modal, berarti PT harus melakukan penerbitan modal, penerbitan saham baru. Nah, ketika PT ingin melakukan penambahan modal ini dengan melakukan penerbitan saham baru, ini harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham existing, gitu ya. Harus, nggak boleh nggak. Jadi harus ditawarkan dulu. Ada namanya HMETD, hak mendapatkan penawaran terlebih dahulu. Saya lupa singkatannya, gitu ya. HMETD gitu ya, atau preemptive right dari existing shareholders. Gitu. Harus ditawarkan dulu 14 hari gitu ya. Kalau dia nggak mengatakan iya ataupun tidak ingin membeli, maka setelah 14 hari tersebut baru PT dapat menawarkan saham tersebut kepada calon pemegang saham baru, gitu ya. Nah, penawaran saham ini, gitu ya, penawaran saham ini, gitu ya, kepada pemegang saham existing ini, itu nggak berlaku dalam hal pengeluaran saham atau penerbitan saham ditujukan kepada pertama karyawan PT, kedua ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek yang dapat dikonversikan menjadi saham, atau ketiga dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh ya. Jadi enggak, ketiga hal ini ketika ditujukan kepada tiga hal ini tidak diperlukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham existing. Kok ini hilang ya? Nah, ini hilang jadi ini apa? Tampilan ininya. Jadi penambahan modal itu PT itu dibagi tiga gitu ya, dari eksternal sumbernya dan dari internal. Dari eksternal itu shareholders atau pihak ketiga dan dari bondholder, dan dari internal proses dari PT itu sendiri, gitu kan, dari kas perusahaan itu sendiri, internal. Jadi bisa tiga, eksternal dan internal. Eksternal dibagi dua, shareholder, existing, dan pihak ketiga, dan dari bondholder. Lalu internal dari kas PT itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa PT menambah modal dari internalnya kas dia sendiri? Kira-kira ada yang bisa ngasih nggak? Pendapat nggak? Kenapa PT dia melakukan penambahan modal yang sumber pendanaannya dari internal PT itu sendiri? Kenapa tuh? Izin Pak. Yuk. Tadi pertanyaannya kenapa PT menambah modal dari internalnya ya Pak? Iya, nambah modal dari internal dia sendiri gitu kan? Kalau menurut saya, kalau mungkin perusahaan tersebut supaya nggak memberatkan keuangan ke depannya Pak. Kalau misalkan dia menambah modalnya dari bondholder kan harus bayar bunga. Terus kalau misalkan dari shareholder dia harus bayar, nggak harus sih, cuman ada tekanan untuk bayar dividen dari pemegang sahamnya gitu. Kalau dari internal resource itu kan nggak ada tekanan seperti itu, mungkin itu Pak. Dari internal resource dia nambah modal,
Nama modal berarti apa Yuda? Dia nerbitin, Gimana Pak? kalau dia nama modal, dia berarti kan nerbitin, Nerbitin saham baru gitu Pak. siapa yang Kalau megang sahamnya? yang megang sahamnya pemegang saham. Maksudnya gimana Pak? Kayak Kalau apa? Kalau kan misalkan dari shareholder ya, taruhlah dari shareholder nama modalnya. Berarti kan PT menawarkan saham yang akan diterbitkan. Karena penambahan modal itu kan dia berarti menerbitkan saham baru, ya kan? iya Pak. Berarti nama modal. Ini nama modal nih. Dia pasti nerbitin saham baru kan? Ya kan? Iya Pak. Kalau shareholders yang akan melakukan penambahan modal, yang menginjek modal tersebut adalah shareholder, berarti sahamnya kan dibeli oleh shareholder. Yang megang shareholder, gitu kan? Atau Iya. pihak ketiga, investor, gitu kan? Investor masukin uangnya ke dalam PT, gitu ya. Lalu PT nerbitin saham, sahamnya kan dipegang oleh si investor ini, yang kemudian dia menjadi shareholders, gitu kan? Tapi kalau dari internal PT, ini siapa yang megang sahamnya? Ketika dia menerbitkan saham baru untuk menambah modalnya. Kira-kira siapa? Tidak. Oh, tadi kalau di pikiran saya tadi kalau internal resource itu dia nggak nerbitin saham baru gitu Pak. Pasti Kayak nerbitin. oh, Nah, konsep modal dalam PT pasti dia nerbitin saham baru. Pasti, nggak ada nggak. Ketika dia nama modal pasti nerbitin saham baru. Pasti. Nggak ada nggak. Karena modal terbagi atas saham. Modal PT itu nggak ada yang nggak terbagi atas saham. Pasti terbagi atas saham. Nah, sahamnya itu apa? Dan rangka apa? Ini sebenarnya udah sedikit kita bahas sih. Yang A, gitu ya. Biasanya itu. Biasanya untuk ditujukan kepada karyawan PT sahamnya atau ditujukan kepada direksi PT gitu. Kenapa ditujukan kepada karyawan PT? Itu biasanya kalau di PT udah merangkak Employee Stock Option Program gitu ya. Jadi untuk kan kadang-kadang kalau perusahaan swasta gitu ya, itu kan yang karyawan bagus-bagus yang punya kompetensi luar biasa gitu kan, ya kadang-kadang dia ada sifat putus loncat gitu ya, sering pindah-pindah perusahaan, ada nawarin gaji lebih tinggi dia pindah gitu. Nah ini untuk menahan gitu ya, untuk menahan biar perusahaan tersebut biar karyawan tersebut nggak berpindah ke perusahaan lain dengan mudah, dibanding dia dikasih bonus berupa uang, dikasih aja saham gitu. Jadi walaupun kadang saham ini kadang ada yang dia bisa beli dengan harga murah, ada yang bisa dia beli dengan harga diskon ataupun kasih gratis oleh perusahaan sebagai bonus dia. Tapi bukan berupa uang, tapi berupa saham. Kasih saham. Biasanya saham juga ada jangka waktunya. Nah, bisa kamu perjualbelikan setelah 5 tahun. Kamu tetap bekerja di sini. Bisa kamu perjualbelikan setelah kamu 10 tahun. Ada ketentuannya kayak gitu. Jadi mau nggak mau dia tetap bertahan di PT tersebut. Ataupun dikasih kepada direksi sebagai bonus direksi. Ya, jadi dari internalnya PT sendiri, dia masuk penambahan modal, karena dia penambahan modal, PT menerbitkan saham baru, gitu ya. Nah, sahamnya tadi untuk dimiliki karyawan ataupun dimiliki direksi, gitu ya. Kayak gitu sih biasanya. Nah, kayak gini-gini, gitu ya. Tadi dari internal sources yang ditujukan kepada karyawan, segala macam itu nggak perlu ditawarkan kepada pemegang eksis terlebih dahulu, ya. Hak HMETD-nya nggak perlu. Hak memesan efek terlebih dahulu. Sebenarnya saya mau nanya nih, ketika PT menjalankan usahanya, gitu ya, apakah dia harus selalu menggunakan uangnya, gitu, dananya berasal dari modalnya PT? Apakah dia harus selalu menggunakan pendanaan, sumber dananya itu berasal dari modal PT? Jadi kan kita ada tuh modal PT tuh, ada modal tempatkan terpenuh, modal dasar. Apakah harus selalu dari situ? Atau ada sumber lain gitu? Kira-kira gimana? Ketika PT running nih, dia untuk operasionalisasi segala macam, itu gimana?
apakah harus selalu bersumber dari modal PT tersebut? Yang tadi ada 3 modal dasar, modal ditempatkan, dan modal setor. Mana Arif? Arif. Enggak sih, Pak. Hah? Tahu kan maksud Tes. pertanyaannya kan? Gimana? Kalau menurut saya mungkin ada sumber lain, Pak. Apa tuh? Jadi modal tuh buat apa sebenarnya? Modalnya PT tadi itu buat apa tuh? Yang ada modal dasar, modal ditempatkan, modal itu fungsinya apa sebenarnya? Mungkin waktu awal pendidikan perusahaan sama mendanai waktu perusahaan running. Tapi mungkin juga ada sumber lain Oke. untuk tidak membebani itu, Pak. Modal juga tidak. Ya itu poinnya tadi dapat. Poinnya dapat tuh. Untuk tadi sebenarnya modal yang kita bahas nih, modal dasar, modal tempatkan, modal setor, utamanya tuh ketika pertama kali PT menjalankan kegiatan operasionalisasi. Itu semua sumbernya tuh 100% dari modal tadi, modal tempatkan, terutama ya yang sudah bentuknya uang gitu kan, sudah terkapitalisasi, sebenarnya modal tempatkan dan setor itu ya, yang sudah ada uangnya secara real. Modal dasar kan belum tentu ada sejumlah demikian gitu kan, tapi yang benar-benar ada tuh yang modal ditempatkan dan setor itu emang utamanya adalah untuk mendanai awal kali perusahaan itu running. Ya, tapi kalau perusahaannya ternyata 3 tahun, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian dia dapat profit kan, pasti dapat profit lah. Ketika dapat profit, terkumpul masuk dana cadangan wajib, dapat profit lagi masuk dana cadangan apa, masuk ke kas perusahaan segala macam, gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, ketika modal udah terkumpul nih pendanaan dari PT yang bersumber dari profit tersebut, modal itu udah selalu dipergunakan, udah berasal dari ini dari akumulasi profit tersebut, gitu ya. Itu yang digunakan untuk kegiatan operasional PT. Kecuali kemudian PT ingin mengembangkan usaha, ingin membuka pabrik baru, gitu ya, yang agak besar lah, butuh dana, yang kira-kira nggak cukup nih dari kasnya PT, gitu kan, yang kas yang ada saat ini udah nggak cukup nih, gitu. Nah, itu bisa dilakukan penambahan modal, gitu ya, penambahan modal, jadi modal itu tempatkan setor yang ditambah, gitu ya, dengan dia memberikan saham baru untuk pendanaan kegiatan PT yang sifatnya lebih masif, gitu ya, sifatnya lebih membutuhkan dana yang besar, yang nggak bisa ditanggulangi, nggak bisa ditalangi dengan kas PT yang ada saat itu, gitu ya. Itu benar bisa dari sumber yang lain ya untuk kegiatan operasionalitas PT. Tapi kalau PT-PT awal itu 100% itu berasal dari modal ditempatkan dan setornya PT. Ya. Lalu penggunaan modal nih memang kalau diibaratkan, diperbandingkan dengan penanaman modal itu sesuatu yang agak jarang terjadi. Penanaman modal tuh pengurangan modal, biasanya ini salah satunya perusahaan-perusahaan yang sifatnya terbuka, sudah terbuka ya ke publik. Biasanya ketika harga sahamnya dia sudah lagi turun nih, harga sahamnya dia lagi turun, prinsip supply and demand saja, makin sedikit supply-nya gitu ya, itu kan dapat meningkatkan harga, tapi value-nya semakin meningkat. Karena itu untuk menahan atau mengerem laju penurunan nilai saham dari PT tersebut, maka PT melakukan pembelian kembali market. Dia membeli kembali, berarti jumlah kuantitas saham yang beredar semakin sedikit secara volume. Nah, ketika semakin sedikit, maka harga sahamnya bisa ditahan penurunannya, gitu ya. Atau ada lagi sih sebenarnya beberapa alasan PT melakukan pengurangan modal, gitu ya. Ada beberapa alasan lagi. Misalkan dia ingin memberikan suatu keuntungan kepada para pemegang saham. Keuntungan pemegang saham itu kan
dari dividen, tapi dia ingin menguntungkan pemegang saham lainnya, gitu ya. Bukan dengan dividen, yaitu dengan membeli saham yang ada di pemegang saham. Membeli ketika harga saham lagi murah segala macam, ya udah, gitu ya. Dia ingin memberikan surplus kepada para pemegang saham existing, dibeli aja saham yang dipegang oleh pemegang saham existing, dibeli oleh PT, gitu ya. Apalagi ketika sahamnya lagi murah, gitu ya, itu kan sangat menguntungkan dari pemegang saham existing, gitu ya. Walaupun ketentuannya kalau buyback itu maksimal 10% dari PT, maksimal 10% dari saham, ya, dari saham yang beredar 10% aja, nggak boleh banyak-banyak, ya, nggak boleh banyak. Nah, ataupun ada lagi penurunan modal itu, atau pengurangan modal, gitu ya. Nah, biasanya kadang-kadang yang beli saham PT itu kan nggak cuma individu, tapi banyak juga badan hukum, gitu kan, banyak juga perusahaan PT-PT yang membeli saham PT lainnya, gitu kan. Nah, ini kadang-kadang untuk mengurangi terjadinya akuisisi secara hostile, namanya hostile acquisition, gitu ya, dikenal juga tuh hostile acquisition, gitu ya. Untuk mengurangi terjadi hostile acquisition, gitu ya, jadi PT-PT yang memiliki saham suatu PT, mereka berkongkol, gitu ya, untuk mengambil alih suatu perseroan. Nah, itu biasanya sebelum terjadi hal tersebut, dibeli dulu aja saham-saham yang dipegang oleh PT tersebut, gitu ya, untuk mengurangi terjadinya hostile acquisition. Itu ya, itu beberapa contoh sih, beberapa alasan mengapa PT ingin melakukan pengurangan modal, gitu kan. Nah, pengurangan modal tuh lebih sulit, gitu ya, daripada penambahan modal. Ketentuannya, persyaratannya lebih sulit, gitu ya. Pengurangan modal sendiri, dari sisi mekanisme ada dua. Dia dengan buyback sahamnya, di buyback bisa dengan private placement, gitu ya, dengan investor tertentu, gitu ya, ataupun dengan dia tender offer, gitu ya, jadi menawarkan sampai saham ini akan kita beli, gitu ya, akan kita beli, silakan yang berminat ini ya, untuk menawarkan sahamnya yang dipegang pada PT, ya, tender offer ataupun private placement. Nanti disimpan nih jadi treasury shares, gitu ya, jadi treasury share saham yang udah dibeli kembali, gitu ya. Jadi dipegang oleh PT. Walaupun di OJK kalau nggak salah itu ketentuannya nggak boleh lama-lama, harus selama 3 tahun kalau nggak salah, harus udah dirilis lagi, dilepaskan lagi oleh PT. Entah buat dia dikasih ke karyawannya, dikasih ke direksinya, atau dijual kembali kepada publik, gitu ya. Jadi nggak boleh tahan lama-lama sebagai treasury shares, gitu. 3 tahun kalau nggak salah mereka waktunya. Nah, ini tadi ya, ketentuan persyaratannya lebih sulit dibandingkan penambahan modal. Terutama, jadi undang-undang itu memperhatikan perlindungan kepada kreditor. Ketika PT melakukan pengurangan modal, berarti kan ekuitasnya berkurang, gitu ya. PT melakukan pengurangan modal, ekuitasnya berkurang, hingga mengurangi kemampuan PT tersebut dalam melaksanakan kewajibannya kepada kreditornya dia, gitu kan. Dia melakukan pengurangan modal, gitu ya, berarti kan ekuitasnya berkurang hingga mengurangi kemampuan PT untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditornya dia. Sehingga di dalam undang-undang PT diberikan perlindungan kepada kreditor, yaitu harus ada persetujuan terlebih dahulu kepada para kreditornya dia, gitu ya. Jadi nggak cuma dari RUP setuju, gitu ya, RUP setuju 3/4, gitu ya, tapi harus juga mendapatkan persetujuan dari para kreditornya, dan ada mekanismenya, gitu ya, 60 hari. Nah, jadi ketika PT ingin melakukan pengurangan modal, dia harus diumumkan dalam surat kabar, gitu ya, diumumkan di media. Lalu dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman, kreditor dapat mengajukan keberatan, gitu ya. Lalu ada mekanismenya sampai kreditor ini dapat mengajukan gugatan ke pengadilan juga kalau dia merasa nggak puas dengan tanggapan yang diberikan PT atas keberatannya. Dia dapat mengajukan gugatan, hingga setelah itu semua solve, baru bisa dilakukan pengurangan modal. Ya.
Pengembangan modal ini merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri. Oh, ini sama dengan penambahan modal dasar, ya, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri. Perubahan anggaran dasar ini. Nah, persetujuan Menteri ini diberikan apabila nggak ada keberatan tertulis dari kreditor. Kalau misalkan ada keberatan juga udah diselesaikan, dapat diselesaikan. Lalu misalkan masih nggak bisa diselesaikan, kreditor melakukan gugatan di pengadilan, gugatan kreditor tersebut sudah ditolak juga oleh pengadilan, gitu ya. Baru bisa dilakukan pengurangan modal. Tapi kalau gugatannya kreditor ternyata dikabulkan oleh pengadilan, ya jadi batal, nggak bisa dilakukan pengurangan modal. Gitu ya. Jadi mekanisme memang lebih sulit. Ada pertanyaan nggak mengenai modal? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Tadi kan disebutkan kalau yang berupa benda tidak bergerak itu harus diumumkan pada surat kabar ya, Pak? Iya, iya. Ya harus itu sama itu dengan ketika kita masukin inbreng ke ini juga urusan dilakukan badan hukum harus diumumkan dalam surat kabar itu. Jadi Nah, memang itu tujuannya. jadi namanya benda nggak bergerak itu kan biasanya apa? Tanah, bangunan, ya kan? Tanah, bangunan gitu kan biasanya kan. Tujuannya apa? Agar dipastikan clean and clear. Sifat benda bergerak itu kan digit, ya kan? Digit. Yang memegang, yang memiliki. Ya enggak? Kalau benda bergerak, yang memegang, yang memiliki. Kecuali benda bergerak yang dia berupa kendaraan bermotor, gitu ya. Nah, kalau benda tidak bergerak, kepemilikan bukan berdasarkan penguasaan, bukan berdasarkan digit, tapi berdasarkan suatu akta, gitu ya. Ada aktanya, kepemilikan. Nah, terkadang permasalahan karena yang memegang akta, yang atas namanya dia yang memiliki, dan yang menguasai adalah pihak yang berbeda. Gitu. Itu bisa terjadi. Bagi kalau cuma rumah tinggal sih sebenarnya nggak terlalu banyak masalah. Misalkan tanah sekian hektar di mana gitu kan, kita ada nih aktanya, ada sertifikatnya gitu kan, tapi ternyata tanah tersebut ada yang menduduki gitu kan, sehingga ketika akan dipergunakan terjadi permasalahan gitu kan. Apalagi kalau ada yang mengklaim, oh saya udah lama tinggal di sini, itu menjadi kewenangan saya gitu kan. Nah itu kan jadi ada permasalahan. Nah untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu ya, maka ada kewajiban untuk melakukan pengumuman gitu ya. Belum lagi kalau kita bilang ya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ini hal lain sih ya, kadang-kadang suatu tanah itu aktanya bisa 2-3 orang gitu ya, megang-megang sama-sama megang satu akta atas tanah yang sama gitu ya. Itu yang ngerti juga, pernah kejadian tuh, kerabat saya gitu ya, ada tanah di Bogor gitu ya, dia bersama-sama dengan para dosen UGM gitu ya, dia UGM dosen di tanah di Bogor, itu ternyata kepemilikan tanah tersebut ada 3 sertifikat gitu kan. Nah itu saling gimana gitu kan, bingung juga gitu kan. Nah itu buat menghindari hal gitu ya, sebelum benda tidak bergerak tersebut dimasukkan ke dalam PT gitu ya, harus clean and clear terlebih dahulu gitu ya, untuk menghindari konflik di kemudian hari. Itu Terima sih. kasih, Pak. Ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita ke dividen ya, dividen. Dividen ini apa? Dividen, Anissa, dividen itu apa? Apa nih, Anissa? Kira-kira dividen itu apa? Nah, Anissa. Bisa dibantu nggak? Apa dividen, Kak? Iya Pak, saya dengernya nggak denger Ica. Iya, apa dividen tuh? Dividen adalah pembagian laba buat para pemegang saham di perusahaan ya Pak. Dia dibagikan kira-kira bisa setiap saat nggak? Gimana Pak?
dia bisa dibagikan kepada pemegang saham, bisa setiap saat nggak? Dibagikan setiap apa, Pak? Setiap saat. Nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa ya. Biasanya bagikannya? Kalau dapat keuntungan gitu nggak ya, Pak? Iya. Biasanya jangka waktunya setahun sekali. Ya, setahun sekali. Dividen itu pembagiannya setahun sekali secara normal. Ya, ini benar kata Ica. Dia adalah keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham, gitu ya. Jadi para pendiri perusahaan, para pemilik perusahaan, para pemegang saham itu jangan salah. Ketika mereka menginvest uangnya dalam perusahaan, invest modalnya dalam perusahaan, gitu ya, mendirikan perusahaan, itu mereka nggak bisa langsung dapetin keuntungan dari apa yang mereka masukkan. Nggak bisa mereka dapat keuntungan. Mereka harus menunggu ketika perusahaan running terus dapetin keuntungan, gitu ya. Kalau keuntungan itu cari ketentuannya lagi, baru bisa kalau ada profit segala macam bisa dibagi sebagai dividen, gitu. Jadi bukan ketika mereka punya perusahaan terus bulan berikutnya langsung dapetin dividen, enggak. Nah, itu bisa direksi, dewan komisaris bisa dapat jadi itu. Gaji kan, mereka dapetin gaji tiap bulan, rutin. Ada rutinitas tiap bulan, perusahaan untung, rugi, mereka dapat gaji. Tapi kalau untung ya bisa dapat bonus gitu kan, tambahan. Tapi kalau pemilik perusahaan enggak, gitu ya. Mereka dapat keuntungannya dari dividen yang dibagikan umumnya tiap tahun sekali, setelah tahun buku perhitungan berakhir. Nah, ini dari definisi Oxford English Dictionary, dividend and amount of the profit that the company pays to shareholder, gitu ya. Profit dari perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham, para pemilik, gitu ya. Nah, dividen itu sendiri ada dua, gitu ya. Ada dividen, gitu ya, dividen yang secara umum kita kenal, dan ada dividen interim, gitu ya. Nah, ini ada ketentuan pembagian dividen. Ini jadi agak offset ya. Saya bukanya dari Classroom misalnya. Nah, ini ada ketentuannya pembagian dividen. Jadi perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. Nah, jadi laba bersihnya perseroan tuh bukan pertama kali dibagi dividen. Misalnya, oh ada laba bersih. Oh, berarti pemegang saham dapat dividen dong. Enggak. Harus disisihkan terlebih dahulu sebagai cadangan, gitu ya. Laba bersih itu apa? Keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak, ya kan? Nah, ini harus disisihkan terlebih dahulu untuk cadangan. Nah, kewajiban penyisihan ini hanya berlaku juga ketika perseroan memiliki saldo laba yang positif. Nah, lagi ajan ya. Kita break dulu aja sekalian ya. Nanti masuk lagi jam 3:05 ya. Oke ya, kita break dulu ya. Baik, Pak. Ya. Sorry guys, sedikit telat tadi. Jadi ketentuan pembagian dividen, gitu ya. Ketika perseroan mendapatkan profit, mendapatkan laba, itu enggak langsung dibagi sebagai dividen, tapi ada ketentuannya, yaitu harus dia menyisihkan terlebih dahulu untuk cadangan. Dan ketentuan penyisihan ini pun hanya dapat dilakukan apabila perseroan memiliki saldo laba yang positif. Saldo laba yang positif nih artian laba bersih, gitu ya. Itu udah menutupi kerugian perseroan dari tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, ketika sudah menyisihkan sebagian labanya untuk cadangan wajib, gitu ya. Ketentuannya pun ada 20%, gitu. Jadi bukan ya yang penting kita menyisihkan bagian laba kita untuk cadangan lah. Enggak juga, gitu ya. Ada ketentuannya minimal 20%, gitu ya. Minimal 20% dari modal yang ditempatkan dan terpenuh, gitu ya. Jadi dari modal realnya, gitu kan. Jadi yang modal tempatkan dan terpenuh 20%. Jadi ini mungkin nggak bisa tercapai juga dalam 1 tahun 2 tahun, gitu ya. Jadi ketika kita meng-create satu PT, terus kita bikin modal tertempatkannya di sektor semakin banyak, gitu ya, semakin tinggi dia,
maka akan semakin lama pula PT tersebut akan melakukan pembagian dividen, gitu ya. Semakin besar modal tempatkan bisa penuh, maka akan semakin lama PT untuk membagi dividennya. Karena ada ketentuan 20% harus disisihkan terlebih dahulu dari laba perseroan untuk cadangan wajib. 20%-nya itu diambil dari modal tempatkan dan setor penuh, gitu kan. Jadi ini memang harus diperhatikan dengan sesama, gitu ya. Kalau ingin memasukkan modal PT juga, semakin besar modal, memang PT bisa jadi semakin berkembang, gitu kan. Karena modal semakin besar, kan, tapi pembagian dividennya bisa gitu ya, semakin lama, gitu ya. Ini tergantung gimana nantinya PT menjalani kebijakannya juga, gitu ya. Nah, ketika sudah 20% cadangan, gitu ya, udah ada PT pun saldo labanya positif, gitu ya. Nah, ini baru dapat dibagi sebagai dividen, gitu ya. Laba bersih setelah dikurangi pengisian cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam rups, gitu ya. Jadi dibagi nih laba bersih kurangi pengisian, dibagi setelah dikurangi pengisian cadangan, berikan sebagai dividen, gitu ya. Kecuali para pemegang saham berkata lain, gitu ya. Kata lain. Nah, ini laba yang ditahan, gitu kan. Biasanya diambil dari laba yang ditahan, gitu. Nah, misalkan laba ditahannya return earnings-nya ini untuk perseroan saat ini tahun depan akan melakukan ekspansi bisnis, gitu ya. Nah, ini salah satu sumber modal PT untuk melakukan ekspansi bisnis diambil dari laba yang ditahan ini, gitu. Nah, jadi ya tahun ini nggak usah dibagi dividen dulu ya pada pemegang saham, karena akan digunakan laba tersebut bukan untuk sebagai dividen, tapi untuk pengembangan modal sebagai modal pengembangan usaha dari perseroan. Jadi memang, dan ini yang menyusun sebenarnya adalah direksi, gitu ya. Direksi yang menyusun berapa si para pemegang saham ini mendapatkan dividen di tahun ini, gitu ya. Jadi dia menyusun, gitu ya. Nanti RUPS yang memutuskan bahwa dia menyetujui atau menolak, gitu ya. Oh, ini kok segini aja, gitu, atau apa, gitu ya. Atau menyetujui misalkan tadi perusahaan akan melakukan ekspansi bisnis, membuka pabrik baru, sehingga tidak ada pembagian dividen tahun ini. Ketika harus menyetujui, itu bisa dilaksanakan. Atau ketika harus kata lain, ya, tapi direksi harus mengubah planningnya tersebut. Gitu ya. Nah, dividen itu nggak cuma satu jenis cash money, enggak ya. Dia ada macam-macam, ada tunai. Yang paling umum ada adalah cash money. Tapi bisa juga dividen saham, diberikan dalam bentuk saham. Lalu dividen likuidasi, gitu ya. Pembagian dilakukan menjelang perusahaan likuidasi. Dividen yang berbentuk janji atau utang, gitu ya. Semacam surat utang, gitu ya, atau obligasi. Disebut juga dividen strip atau dividen dalam bentuk aset, gitu ya, dividen properti. Jadi macam-macam. Tapi yang paling umum memang dividen tunai. Dan yang kedua memang dividen saham, gitu ya. Nah, jadi dividen biasanya tiap tahun tuh, akhir tahun, biasanya bulan Maret, April, ketika udah ketahuan pajaknya untuk dalam setahun tuh SPT berapa, dia harus membayarkan pajaknya, gitu ya. Ada laporan SPT-nya, Maret atau April, dia bagi dividen, gitu ya. Terus ada laba profit, bagi dividen sekian. Nah, di luar dividen yang secara umum, gitu ya, kalau RUPS tadi kan ada RUPS tahunan, ada RUPS luar biasa yang bisa dinyatakan kapanpun. Nah, ini sama dividen. Ada dividen yang tiap tahun, ada dividen yang bisa dibagikan nggak harus menunggu sampai tahun buku PT berakhir. Itu disebut dengan dividen interim, gitu ya. Jadi nggak harus sampai tahun buku berakhir. Tapi berarti kan kalau dia nggak sampai tahun buku PT berakhir, berarti belum ketahuan nih. Oh, sebenarnya dari PT itu berapa, gitu kan? Belum ketahuan secara clear, belum secara jelas, gitu. Berapa sih keuntungannya PT? Belum kelihatan. Kan tahun buku PT-nya belum berakhir. Nah, ini ada ketentuannya juga, gitu ya. Ini dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih PT nggak boleh lebih kecil dari modal yang ditempatkan dan setor sama dengan wajib. Gitu ya. Nah, ketika hal-hal ini kemudian
ketika tahun buku berakhir dan ternyata PT menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada perseroan. Jadi gitu ya. Jadi udah pede nih direksi dan dewan komisaris. Jadi berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan dari dewan komisaris, udah pede nih. Pasti PT dapat profitnya besar nih tahun ini, udah kita bagi dividen dulu deh, nggak usah nunggu sampai tahun buku PT berakhir gitu kan. Dibagi ternyata PT bukannya untung malah untung. Atas dividen yang telah dibagikan kepada para pemegang saham, ini harus dikembalikan kepada perseroan kembali, harus dikembalikan. Nah, dalam hal ada pemegang saham yang nggak mengembalikan, maka direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab renteng atas kerugian perseroan tersebut. Gitu ya. Direksi dan dewan komisaris harus tanggung jawab bertanggung renteng, karena tadi yang memutuskan dan menetapkan ada direksi dan dewan komisaris. Dia harus tanggung jawab bertanggung renteng, ya, tanggung jawab dari pribadi. Ini memang harus hati-hati, ya. Ketika PT membagi dividen tahun 2 kali, nah, terus sekalinya pasti dividen interim, gitu kan? Ya, sekalinya itu pasti dividen interim. Nah, itu harus hati-hati. Secara pembagiannya harus dipastikan benar bahwa PT ini tahun ini akan dalam tahun buku ini akan mendapatkan profit, ya. Nah, ini dividen yang nggak diambil, kan diumumkan gitu ya. Kalau dividen nggak diambil, sejak tanggal ditetapkan, maka dividen tersebut dimasukkan dalam cadangan khusus. Sudah dimasukkan dalam cadangan khusus juga, tetap nggak diambil oleh para pemegang saham yang berhak, maka setelah 10 tahun menjadi hak dari perseroan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebentar, saya belum ambil gambar buat ini. Ini saham gitu ya, saham. Lalu ada pertanyaan nggak tadi? Modal, dividen, silakan ada pertanyaan ya. Silakan ada pertanyaan. Jadi kalau dalam undang-undang PT memang tidak ada definisi secara eksplisit apa itu saham, tapi bisa diartikan dari definisi PT itu sendiri gitu ya. PT by definition adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Ya, itu modal dasar terbagi dalam saham. Nah, saham itu sendiri apa? Share is a single unit of ownership in a company or financial. Ya, jadi adalah kepemilikan bukti, a single unit of ownership gitu ya. Unit terkecil dari kepemilikan dalam suatu perusahaan. Ya. Ini kalau kita lihat, misalkan kita analogikan company operation sebagai satu pizza gitu ya, equity dari perusahaan gitu ya, modal dari perusahaan itu adalah slice dari pizza, share itu adalah potongan pizza, slice gitu ya, slice of pizza gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya share. Gitu ya. Kumpulan shares ini yang membentuk equity dan yang membentuk modal dari perseroan. Nah, saham itu saham gitu ya. Jadi kita bicara saham. Saham pertama dikeluarkan atas nama pemiliknya gitu ya. Jadi ketika mengambil saham nanti langsung tercatat di dalam tanda daftar perseroan gitu ya. Tanda daftar pemegang saham perseroan itu nama kita gitu ya. Akan tercatat. Ketika mengambil saham maka nama kita pun akan tercatat dalam daftar tanda daftar pemegang saham perseroan gitu ya. Nah, saham ini memberikan hak
apa hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham, gitu kan? Ada hak suara, ada hak untuk menerima dividen, ada hak menerima informasi terkait perseroan, financial report, terutama gitu ya. Terus preemptive right itu hak HMED tadi ya, hak menerima efek terlebih dahulu gitu ya. Lalu hak untuk mengusulkan dewan komisaris dan direksi, lalu hak untuk menuntut perseroan, dan hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Nah, ini hak-hak dalam yang ada pada pemegang saham perseroan. Nah, saham itu secara umum dibagi dua. Ada saham biasa, ada saham tidak biasa, atau saham preferen. Ya, saham preferen. Saham biasa tuh haknya apa aja? Semua hak yang tadi di atas. Hak suara, hak pemberian dividen, hak menerima informasi, preemptive right, hak untuk membeli efek terlebih dahulu tadi ya. Lalu mengusulkan direksi dan dewan komisaris, menuntut perseroan, menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Itu semua hak yang tergandung dalam saham biasa. Tapi tadi ada hak saham yang bisa diterbitkan dengan klasifikasi khusus. Klasifikasi khusus itu disebut dengan saham preferen. Jadi ada investor datang, dia mau nanamin modalnya, mau naruh uangnya ke dalam perseroan. Dia cuma mau, misalkan saya hanya mau menerima profit perusahaan, saya nggak mau terlibat dalam pengurusan perusahaan. Saya hanya menerima dividen dari perusahaan, ada pembayaran dividen secara rutin kepada saya. Nah, itu. Ya, kadang-kadang kan perseroan nggak rutin juga bagi dividen, bisa nggak rutin kan, dengan berbagai hal gitu ya. Bisa diterbitkan saham khusus bahwa si investor ini gitu ya, dia cuma mau invest soalnya ketika dia menerima saham dengan klasifikasi khusus, saham preferen aja, dia dipastikan bahwa dia akan menerima dividen tiap tahun, dia bisa sahamnya. Terus dia bilang, saya nggak butuh untuk nanti mengurusi rencana bisnis perusahaan segala macam, saya nggak butuh. Itu bisa terbitkan saham yang dia bisa receive dividend preference tapi dengan non voting rights gitu ya, gitu. Jadi dia nggak memiliki hak voting dalam rules, dia nggak mau terlibat dalam pengelolaan perusahaan gitu ya, karena voting itu sama dengan rules gitu ya. Kemenangan voting itu tercantum dalam rules gitu kan, untuk mengusulkan dewan komisaris dan direksi untuk menerima atau menolak hasil dari financial report yang disampaikan oleh direksi, itu ya, voting rights dalam rules gitu ya. Menerima atau menolak terjadinya penambahan modal perseroan, menerima atau menolak misalkan strategi bisnis perseroan ke depannya nanti gitu ya. Itu ada dalam voting rights dalam rupiah. Itu bisa juga ada investor yang cuma mau profit aja, dia nggak mau terlibat dalam hal seperti itu gitu ya. Nah, itu bisa voting atau non voting rights. Tapi ada perusahaan juga yang dia menginginkan bahwa dia bisa mencalonkan direksi dan dewan komisaris secara langsung gitu. Kira-kira kenapa nih kalau ada pemegang saham yang tertarik untuk menominasikan dewan komisaris dan direksi itu, kira-kira kenapa tuh? Gimana tuh Vincent? Kira-kira kenapa? Mereka tuh tertarik dengan menominasikan dewan komisaris dan direksi, kira-kira kenapa? Apa sih latar belakang argumentasinya gitu kan, latar belakang pemikirannya? Nah, apa mereka tertarik? Kenapa tuh Vincent? Mana nih Vincent-nya? Kira-kira kenapa? Kan? Ini ke toilet, apalagi kenapa?
Izin Pak, baru balik dari toilet Pak. Ya udah nggak apa-apa apa jadi. Sorry. Apa Pak? Mau buka yang lain ya. Tadi kenapa kira-kira? Kenapa si perseroan? Kenapa ada pemegang saham yang tertarik dengan nominate BOD or BOC? Kenapa San? Mungkin yang lain kalau ada yang bisa membantu. Sebenarnya simpel sih. Afira gimana? Afira. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa mereka tertarik untuk menominasikan BOD dan BOC itu kenapa? Afira gimana? Mana Afira nih? Izin Pak. Kenapa tuh? Afira? Kenapa? Pertanyaannya kenapa pemegang saham tuh tertarik buat menjadi bagian organ PT gitu Pak? Jadi komisaris atau direksi Pak? Ini kan ada saham-saham preferen gitu ya. Macam-macam ya. Ada saham preferen yang dia bisa menerima pembagian dividen secara teratur, gitu kan. Ya, ada saham preferen yang memberikan kewenangan bagi si pemegang saham dengan kelas saham nominate BOD dan BOC juga gitu kan. Nah, kenapa kira-kira nih ada pemegang saham yang tertarik atau enggak kenapa PT menawarkan kelas saham tertentu untuk nominate BOD dan BOC ini kenapa PT? Atau kenapa yang membuat si pemegang saham ini dia ingin membeli saham dengan kelas saham untuk nominate BOD dan BOC? Misalkan receive liquidation preference gitu ya. Liquidation preference itu jadi kalau para pemegang saham dia mendapat pembagian aset dari perusahaan itu terakhir, dia sisa. Jadi ketika ada perusahaan dilikuidasi gitu kan, ada aset dengan kewajiban itu harus dipenuhi dulu nih yang lain, ke pajak, buat bayar pajak, buat kalau ada buruh, buat bayar tenaga kerjanya dia gitu kan. Terus misalkan dia ada utang harus dibayarkan kepada para kreditor dulu. Nah kalau ada sisa nih gitu ya, baru dibagi kepada para pemegang saham gitu kan. Nah berarti kan makin sedikit nih kuenya gitu kan, makin sedikit kuenya. Nah si pemegang saham dengan receive liquidation preference ini kan pemegang saham bisa jadi banyak nih, jadi taruhlah 100 orang gitu kan. Kadang-kadang perusahaan kalau yang terbuka apalagi puluhan ribu orang gitu kan, kuenya semakin sedikit nih, udah dibagi-bagi ngelayan gitu kan pada kreditor segala macam. Nah si pemegang saham dengan receive liquidation preference ini dia akan menjadi top di atas para pemegang saham lainnya. Jadi dia dapat dulu nih sahamnya dia berapa, dikonversi jadi uang gitu ya, dapat dulu nih ya, sahamnya dapat dulu, dapat sisa asetnya perusahaan dulu ya, sesuai dengan proporsi kepemilikannya dia gitu ya, proporsi saham yang dipegang dia, baru para pemegang saham lainnya gitu kan, baru para pemegang saham lainnya gitu kan, dia dapat dulu. Nah itu reserve liquidation preference gitu kan. Nah mungkin yang belakangan ini bisa jadi para pemegang saham belakangan ini bisa jadi nggak dapat apa-apa gitu kan, karena asetnya udah keburu habis gitu kan, bisa jadi juga gitu kan. Nah kalau nominate BOD dan BOC ini kira-kira apa nih, kepentingannya apa tuh oke gitu? Apa kira? Nah, ini simple sebenarnya. Ada yang lain nggak? Farul apa Farul? Sebenarnya simpel aja kan. Kalau kamu punya perusahaan, terus kenapa kamu mau mengusulkan direksi dan dewan komisaris itu buat apa tujuannya? Bisa mengusulkan direksi dan dewan komisaris itu apa? Kira-kira apa?
Friendly gimana Friendly? Apa namanya kelas itu salah tuh bebas. Kalau kalian di kelas itu bisa salah-salahnya. Tapi kalau udah di dunia kerja gitu, salah tuh ada konsekuensinya. Tapi kalau di dunia kampus sih kesempatan kalian buat salah sebenarnya. Nggak ada salah, nggak ada benar. Kontennya kan tergantung argumentasi yang dibangun gitu kan. Apa Friendly? Oh, mohon izin coba jawab, Pak. Yuk, gimana? Kira-kira apa? Kan kalau tadi BOD sama BOC itu kan dipilih berdasarkan ini, Pak, kepercayaan. Jadi nanti tugas dari BOD BOC ini apa sebagai penanggung jawab dari perusahaan tersebut, Pak? Ya, itu tadi nggak cuma nih Friendly namanya bahkan sama saya nih. Oh gitu ya, jadi masalah trust gitu ya, trust dan kontrol benar juga kan. Jadi ketika kita ingin mengkontrol perusahaan, ya kita harus megang direksi dan dewan komisarisnya. Dengan itu kita bisa mengontrol perusahaan gitu kan. Ketika kita bisa megang direksi dan dewan komisarisnya, direksi dan dewan komisaris PT itu orang-orang kepercayaan kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan kita, bagi kita sebagai shareholders gitu ya. Itu berarti kita nantinya ya sedikit banyak bisa kita mengkontrol perusahaan. Karena yang menjalankan perusahaan itu adalah direksi dan dewan komisaris, gitu ya. Utamanya direksi, gitu ya. Kalau shareholders itu kan sebenarnya cuma 5 report aja, 5 report, terus ada profit, dapat dividen, gitu aja kan. Tahun berikutnya sama 5 report, terus ada profit, dapat dividen, gitu-gitu aja shareholders sebenarnya. Nah itu karena itu untuk mengkontrol perusahaan benar-benar nih perusahaan ini bisa dijalankan ya ada hubungan percaya, ada hubungan komunikasi yang baik antara kita dengan si direksi dan komisaris ini bisa lebih mudah dikontrol gitu ya. Pertama misalkan perusahaan ingin melakukan akuisisi, merger segala macam gitu ya. Nah itu ini juga terjadi di dalam BUMN gitu kan, BUMN. Jadi BUMN kalau kalian tahu kan sebenarnya sekarang lagi banyak holding BUMN nih. Holding BUMN, misalkan holding BUMN di dalam bidang pertambangan. Itu yang tadinya kan PT Antam, PT Asam, Bukit Asam, gitu kan. Itu kan semuanya BUMN semuanya gitu ya. Inalum itu BUMN. Tapi dibikin holding. Holding itu artinya Antam, Bukit Asam nggak lagi dimiliki oleh pemerintah secara penuh kepemilikannya. Mereka jadi anak perusahaan dari PT Inalum sebagai grup holding. Mereka sebagai anak perusahaan, berarti mereka bukan lagi sebagai BUMN. Mereka bukan lagi sebagai BUMN, berarti kontrol pemerintah terhadap tadi PT Bukit Asam, PT Antam, itu menjadi berkurang. Karena share-nya pemerintah jadi berkurang kan. Majority share-nya jadi si induk perusahaannya yaitu si Inalum, terus di bawahnya ada PT Antam dan Bukit Asam. Bagaimana kemudian pemerintah bisa mengkontrol si anak perusahaan dari PT Inalum ini, gitu ya, yang tadinya BUMN pemerintah menerbitkan PT Antam, Bukit Asam menerbitkan 1 lembar saham, sama sahamnya merah putih. Nah, saham ini memberikan 1 lembarnya ya cukup. 1 lembar saham ini memberikan kewenangan bagi pemegangnya, dalam hal ini pemerintah pusat, gitu ya, untuk menunjuk siapa-siapa saja yang menjadi direksi dan dewan komisaris di perusahaan tersebut. Itu caranya pemerintah mengkontrol dengan konstruksi saham seperti itu. Itu memang ini penting untuk mengkontrol perusahaan. Kita nominate BOD. Lalu ada lagi klasifikasi saham may be converted to other class of share. Jadi saham yang dapat waktu-waktu dikonversikan ke dalam kelas saham lainnya. Lalu receive liquidation preference tadi sudah dibahas. Lalu receive dividend in preference gitu ya. Jadi ada pemegang saham yang ingin mendapatkan kepastian nih bahwa kalau saya menanamkan modal saya menginjek modal saya ke dalam perusahaan, saya mendapatkan dividen secara teratur setiap tahun. Jadi padahal perusahaan ini diketahui sebagai dividen ini nggak tiap tahun gitu misalkan ya. Saya harus kepastian nih, saya udah investasi banyak, saya dapat
keuntungan, dipastikan gitu kan. Nah, itu bisa dia perusahaan kemudian ketika setuju gitu ya, dia menerbitkan saham dividend in preference gitu ya. Jadi bisa juga bukan dari sisi bahwa para pemegang saham dividend in preference ini mendapatkan dividen tiap tahun, bisa juga bukan gitu, tapi persentase misalkan gitu juga. Ketika perusahaan akan membagi dividen, dapat keuntungan bagi dividen, maka pemegang saham preference ini, dividen preference ini, dia mendapatkan 30% terlebih dahulu dari saham yang dibagikan, dari dividen yang dibagikan. 30% terlebih dahulu, baru 70%-nya bagi kepada para pemegang saham lainnya. Itu boleh juga. Ya, ataupun dari sisi nominal. Dia tiap tahun harus dapatin dividen jumlah 1 miliar rupiah ya, tiap tahun. Itu bisa juga. Ya, tergantung sangat tergantung dengan negosiasi yang terjadi antara si investor dan perusahaan gitu ya. Gitu. Lalu klasifikasi saham tadi kan ada 2 tuh, saham biasa dan saham preference. Ya, saham biasa tuh yang hijau tadi ya. Haknya apa sih saham biasa? Ini haknya, gitu ya. Lalu ada saham preference itu saham yang sifatnya khusus tadi ya. Nah, common share itu yang saham biasa, preferred share itu yang saham preference tadi. Saham biasa itu harus ada dalam setiap perusahaan. Harus ada dia, nggak boleh nggak ada. Jadi dalam suatu perusahaan tuh harus ada saham biasanya, gitu ya. Nah, kalau saham preference itu nggak harus ada, gitu ya. Dan saham biasa pun hanya bisa diterbitkan dalam satu kelas saham, gitu ya. Hanya satu kelas saham. Jadi saham biasa itu nggak boleh diotak-atik gitu. Tapi saham biasa tuh bisa satu perusahaan tuh memiliki banyak saham preference, nggak cuma satu aja, tapi bisa banyak, gitu. Atau bisa dikombinasikan, gitu ya. Nah, kalau kita bicara konteks penambahan modal, gitu ya. Kenapa? Mungkin tanya gini dulu. Kenapa harus ada hak memesan efek terlebih dahulu? Atau preemptive right dari si pemegang saham itu kenapa harus ada? Ketika PT ingin melakukan penambahan modal. Kira-kira apa, Trio? Kenapa harus ada namanya konsep hak memesan efek terlebih dahulu ataupun preemptive right ketika PT ingin melakukan penambahan modal? Mana, Trio? Mana Trio nih? Ya, Pak. Ya, kenapa tuh? Saya kurang tahu, Pak. Kenapa ketika PT ingin melakukan penambahan modal, gitu ya, harus ada, dia harus menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham existing, sahamnya tersebut sebelum dijual kepada shareholder baru. Kenapa tuh harus ditawarkan kepada pemegang saham existing terlebih dahulu? Itu namanya hak memesan efek terlebih dahulu atau preemptive right. Kenapa harus ditawarkan terlebih dahulu nih kepada pemegang saham existing? Kenapa tuh? Mungkin masalah trust, Pak. Kan kalau pemegang saham yang sekarang itu udah pasti bisa membeli saham yang baru lagi gitu, Pak. Udah pasti bisa membeli saham yang baru. Ya, yang belum dirilis gitu loh, Pak. Ya, kalau dia nggak punya uang? Ya, itu baru dirilis ke publik. Baru dirilis ke publik ya? Iya, Pak. Oke. Masalah trust ya. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan? Inilah gimana inilah? Ada mau menambahkan, sampaikan Trio atau ada pendapat lain? Kenapa? Tadi udah tahu tanyanya ya. Nah, gimana? Sama, Pak, masalah trust. Ada lagi nggak yang lain? Inilah. Trustnya itu apa? Masalah trustnya apa? Apa Dila? Masalah trustnya itu apa? Kepercayaan karena sebelumnya itu udah beli saham di perusahaan itu, Pak. Jadi kalau dimungkinkan pasti bisa beli saham, Pak. Karena sebelumnya itu udah beli saham di perusahaan itu.
Oke, oke. Ada yang lain yang mau menambahkan? Faisal gimana Faisal? Kenapa harus tawarkan terlebih dahulu nih? Mungkin tadi Pak yang ada 4 pihak yang didahulukan tadi apa aja sih Pak? Yang ada karyawan itu. Itu yang dikecualikan. Jadi ketika PT melakukan penambahan modal, dia kan menerbitkan saham, ya kan? PT menambah modal pasti menerbitkan saham. Dan kalau ketentuan dengan PT, saham yang diterbitkan oleh perseroan tersebut harus ditawarkan kepada para pemegang saham existing terlebih dahulu dalam 14 hari kerja gitu ya. Dalam 14 hari kerja kalau nggak diambil oleh pemegang saham existing baru boleh ditawarkan kepada pihak lain atau kepada calon shareholder baru gitu ya. Nah, dikecualikan kalau tadi saham tersebut ditujukan pada karyawan atau untuk para pemegang bondholder yang akan dikonversikan menjadi saham, menjadi utang menjadi saham, ataupun dalam rangka reorganisasi perusahaan. Itu dikecualikan, itu pengecualian terkait. Tapi kalau nggak ada pengecualian itu harus ditawarkan kepada pemegang saham existing terlebih dahulu. Kenapa itu? Kayak gitu. Jadi kata Delila sama ini material karena trust, karena pemegang saham lama pasti punya uang. Tapi investor baru kan pasti punya uang juga, gitu kan? Sama punya uang nih. Mungkin itu Pak buat jaga presentase kepemilikan saham lama Pak. Kenapa tuh? Hubungannya apa? Menjaga persentase kepemilikan lama. Hubungannya ke itu Pak, hak suara kan. Iya betul. Ya, itu dalam PT ada namanya konsep dilusi, betul lagi ya. Konsep dilusi. Gitu. Konsep dilusi berarti ada ketika PT melakukan penambahan modal, gitu ya. Misalkan contohnya ini, ada dalam suatu PT 4.000 lembar saham. Ya. Yang memiliki 1.000 lembar saham, dia memiliki 30%. Ya. Dalam PT ada 4.000 lembar saham. Yang memiliki 1.000 lembar sahamnya, dia memiliki ya kurang lebih 30%. Lalu ada 3 investor baru datang membeli 4.000 lembar saham baru. Ya, ada 3 investor masuk gitu kan. PT ingin melakukan penambahan modal kan. Penambahan modal, investor masuk, injek modalnya dia, injek uangnya dia, jadi kan PT bikin saham baru. Nah, saham ini sebenarnya 4.000 lembar saham, gitu ya modalnya ini. Berarti totalnya sekarang ada 8.000 lembar saham, ya kan? Yang tadi 4.000, jadi ada 8.000 lembar saham. Nah, yang tadinya seseorang memiliki 1.000 lembar saham 30%, menjadi hanya 15%. Karena jumlah sahamnya menjadi lebih banyak, sebanyak 2 kali lipat. Jumlah sahamnya dalam PT meningkat 2 kali lipat, artinya persentase shares-nya orang tersebut yang tadinya memegang 1.000 lembar saham, yang tadinya 30% menjadi tinggal setengahnya saja, gitu ya. Jadi 15%. Nah ini dia namakan dengan dilusi untuk menjaga, gitu ya. Makanya untuk menjaga, kita dilusi pengaruhnya tadi benar kata Faisal kepada kepemilikan perusahaan, itu aspeknya banyak banget, kepada voting right, gitu ya, kepada nanti dia voting rights itu kan macam-macam tuh. Nanti pemilihan BOD BOC, lalu penentuan rencana strategis bisnis perusahaan, persetujuan atau penolakan terhadap financial reportnya direksi dan segala macam gitu ya. Hal-hal lainnya gitu ya yang ada dalam kewenangan RUPS gitu ya. Jadi berkurang. Karena itu ada kewajiban bahwa PT harus menawarkan terlebih dahulu nih pada pemegang saham existing karena ada dilusi gitu. Jadi nama modal pun ada konsekuensinya gitu, ada konsekuensinya kepada pemegang saham existing. Dan nama modal PT jadi lebih besar modalnya, tapi proporsi kepemilikan saya jadi berkurang loh, kepemilikan saya berkurang, jadi kontrol saya terhadap perusahaan jadi kurang juga loh. Share values ini nanti bisa ditonton sendiri. Ada sedikit tayangan itu ambil dari YouTube gitu ya. Nah ini nilai saham sebenarnya kurang lebih sama apa yang ada di tayangan videonya sih, nilai saham gitu ya. Nilai saham itu jam segini ya,
Mungkin saya agak singkat aja sih. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi nilai saham pertama kali diterbitkan, gitu ya. Saham pertama kali diterbitkan itu ada pasti berdasarkan nilai nominal. Bisa 100 perak, satu lembar saham ya, 200 perak, 500 perak, 1000 perak, 50 rupiah, gitu ya. Nah, itu nggak ada ketentuannya. Berapa nilai nominal per lembar saham, nggak ada ketentuannya, boleh. Itu berdasarkan kesepakatan para pendiri PT aja. Mau 50 perak, 200 perak, 500 perak, per lembar saham itu boleh. Nanti ketika dia memasukkan modal, misalkan 10 juta rupiah, per orangnya tinggal dibagi aja. Satu lembar sahamnya 1.000 perak, dia masukkan modal 10 juta, berarti dia dapat misalkan 10.000 lembar saham, taruhlah gitu ya. Begitu. Nggak ada ketentuannya. Nah, seiring berjalannya waktu, gitu ya, seiring berjalannya waktu, saya mau cerita aja deh, biar nggak kepanjangan. Seiring berjalan waktu, PT ini kan dapat keuntungan, gitu ya, dapat keuntungan segala macam, ada laba yang ditahan, yang dibagikan, dan lain sebagainya, gitu ya. Belum lagi prospek perusahaan. Kalau perusahaan yang udah dapat yang dapat profit segala macam, itu ya, ada pengembangan bisnis, berarti prospeknya semakin baik ke depannya. Nah, ini nilai sahamnya yang awalnya tadinya cuma misalkan awal nominal sahamnya 100 perak per lembar saham, bisa berubah menjadi 500 perak per lembar saham, naik 5 kali lipat, gitu kan? Karena prospek perusahaannya bagus, gitu ya, dalam jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Nah, ini dinamakan dengan nilai pasar, gitu ya. Jadi nilai saham itu berubah, jadi ada nilai pasar. Nah, ketika ada investor yang membeli saham, ketika nilai pasarnya udah naik tadi ya, 500 perak, ya awalnya 100, ketika pendirian jadi 500 4-5 tahun kemudian, karena PT-nya ini prospeknya bagus, berarti 400 rupiah, ya kan? Tadi 100 nilai nominalnya, lalu atau nilai bukunya, lalu berubah menjadi 500, gitu ya, nilai marketnya 4-5 tahun kemudian. Berarti ada selisih 400 rupiah per lembar saham dalam jangka waktu tertentu. Nah, selisih ini ketika diakumulasi dinamakan dengan agio saham, gitu ya, dinamakan dengan agio saham. Itu kalian ini sendiri pelajari ya. Tapi seperti itu konsepnya. Ini dinamakan dengan agio saham, gitu ya. Agio saham itu selisih antara saham ketika nilai market saat ini dengan nilai nominalnya ketika pertama kali diterbitkan. Itu agio saham. Ini menjadi keuntungan bagi buat perusahaan. Ya. Kalau ternyata sahamnya kemudian menurun nilainya, malahan ternyata kinerja perusahaan jadi jelek segala macam, gitu ya. Ini 100 perak, 2 tahun 3 tahun kemudian jadi 50 perak, gitu ya, nilai pasarnya, gitu kan. Nah, ketika perusahaan membutuhkan modal tambahan, saham itu hanya terjual 50 rupiah per lembar saham, tapi ada penurunan, gitu kan. Nah, ini dinamakan agio saham, ya. Akumulasi saham yang kemudian diterbitkan oleh perseroan, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada larangan pengeluaran saham. Ini tadi ya, yang jadi perusahaan dia nggak boleh menerbitkan saham baru yang ditujukan untuk dimiliki diri sendiri, gitu ya. Dia nggak boleh memiliki diri sendiri. Jadi selama PT dia ngeluarin saham, gitu ya. Dia nambah modal, ngeluarin saham itu pasti nambah modal. Harus ada modal yang masuk, gitu kan. Dia ngeluarin saham, tapi buat atas nama saham itu buat atas nama dirinya sendiri, PT ini, gitu. Nah, itu nggak boleh. Ataupun telah untuk dimiliki PT lain yang sahamnya telah dimiliki perseroan. Jadi kayak silang cross ownership itu dilarang. Dia nerbitin saham untuk dimiliki PT A, nerbitin saham untuk dimiliki PT B. Padahal PT B udah memiliki saham si PT A, gitu ya. Cross ownership, gitu ya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, ini tidak berlaku atas pembentukan saham yang jadi karena pelanggaran hukum, ketika pengadilan, akan ada karena kita
ataupun diinformasikan. Tapi harus dilarikan kepada pihak lain, harus dijual kembali kepada pihak lain dan jangka waktu tersebut. Nah, ini tadi pinjaman saham kembali, buyback gitu ya, buyback untuk saat jualnya tadi pengurangan modal gitu ya. Pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan kecuali perhitungan lain dalam undang-undang di bidang pasar modal. Gitu ya, nanti kalian bisa baca lagi ya. Yang tadi buyback gitu ya, buyback menjadi saham treasury gitu ya. Nah, saham treasury ini itu saham yang dipegang oleh perseroan gitu ya, karena dilakukan buyback gitu kan. Jadi dipegang oleh perseroan, ini tidak berhak mendapatkan dividen. Ini beda ya sama yang ini ya. Dilarang bukan saham, ini saham baru maksudnya kan, saham baru gitu ya, saham baru. Dia nggak boleh dimiliki sendiri. Tapi kalau buyback itu saham yang dimiliki oleh orang lain, kemudian dibeli kembali oleh perseroan. Nah, ini boleh dipegang perseroan, jadi saham treasury. Tapi ada jangka waktunya juga, tentunya 3 tahun. Gitu ya. Nah, ini gitu ya. Oke, ada nanti bisa dipelajari sendiri mengenai pembelian saham kembali gitu ya. Kalau nggak ada yang belum paham, saya akan ditanyakan karena kita udah jam 3:05 juga. Mungkin ada pertanyaan terakhir, silakan kalau masih ada. Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kita akhiri. Atau masih ada pertanyaan, silakan. Saya mau ngisi ini dulu nih, portal dulu. Ngisi tadi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Terima kasih atas ininya, perhatiannya, dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.